Juga bagian kami kebetulan di holding ultramikro ya. Selain kami ada holding BRI maupun PNM, kami focusing untuk memperkuat ini literasi inklusi di masyarakat ya, terutama di masyarakat yang menggunakan jasa pembiayaan mikro ya. Nah ini challenge dan tantangan kami yang kami tetap, dan di KPI kami ada pendampingan juga untuk UMKM. Jadi teman-teman di lapangan juga kami berikan scoring nilai untuk pendampingan dalam rangka untuk memperkuat tadi itu, sehingga literasi informasi bahwa pentingnya menggunakan produk yang sudah disetujui OJK, kemudian juga produk ini juga suku bunganya ataupun ininya masih manageable buat teman-teman mikro ataupun yang UMKM ini yang kita terus dengungkan atau komunikasikan di lapangan. Tadi Anda juga menyebut mengenai partisipasi pegadaian dalam holding ultramikro ya bersama-sama dengan PNM. BRI dan PNM ya. Ya, betul. Itu bagaimana kira-kira sampai sejauh ini manfaatnya yang sudah dirasakan untuk nasabah dan juga untuk pegadaian sendiri dengan adanya pembentukan holding ultramikro tersebut? Yang pasti untuk jangkauan itu di tiga entitas kami ini kan baik BRI, Pegadaian, PNM ini punya jangkauan yang cukup besar ya, dengan pembagian klaster yang cukup jelas. Jadi yang paling kecil mungkin di PNM, yang agak menengah di Pegadaian, dan yang besar di holding di BRI. Nah ini jangkauan ini kita termasuk untuk penyampaian produk-produk maupun penyampaian literasi kami yang kami gunakan untuk memperkuat. Untuk customer base sendiri kurang lebih total hampir 36 juta, dan kita estimasi ke depan semoga bisa tumbuh terus untuk meliterasi dan menginklusi customer untuk yang di holding ultramikro. Nah, kembali lagi ke pinjaman online ilegal ya. Kita melihat sebenarnya ada dua source ya mengapa pinjaman online ilegal ini masih marak. Kita lihat ada nasabah yang memang nakal dan tetap memang pingin ke arah sana. Betul. Tapi juga ada juga pinjaman online yang memang sengaja menempatkan posisinya untuk menjadi saingan. Betul. Pinjaman yang legal. Bagaimana dari Pegadaian sendiri ini menghadapi hal ini, dan juga bagaimana tantangan ke depannya mengenai pinjaman online ilegal ini untuk ya ke depannya semoga trennya tidak semakin meningkat. Iya. Jadi pinjaman online ini kan sebenarnya kelebihannya kemudahan ya, karena digitalisasi. Dan kebetulan kami di Pegadaian juga melihat itu sebagai langkah untuk untuk memitigasi dan membantu ya, mensupport dengan cara kami melakukan produk-produk digital, termasuk penguatan di Pegadaian digital service kami ya, yang kami sampaikan lewat tabungan emas, lewat produk-produk gadai tabungan emas, kemudian juga ada cicilan emas. Jadi beberapa pola-pola investasi yang kami informasikan lewat digital. Itu yang kami bantu. Jadi kemudian juga kami masuk ke marketplace yang besar-besar juga untuk meliterasi ya. Jadi ini bagian dari membangun literasi tentang UMKM maupun emas. Jadi kami fokusnya di dua jenis tadi, UMKM dan emas, ini yang jadi program literasi kami lewat marketplace maupun produk kami sendiri. Jadi fully ke digital channel yang kita optimalkan. Jadi literasi dan edukasi ya. Namun juga masih mengenai calon nasabah yang nakal ini, dan juga tentunya kan ini kan berpengaruh sekali terhadap risiko dari Pegadaian. Betul. Untuk mengantisipasi bersama dari Pegadaian dan regulator sendiri, bagaimana caranya mengantisipasi nasabah nakal ini, terutama dalam Pegadaian ini kan pasti sangat-sangat merugikan. Betul. Kebetulan dengan kami bergabung di holding tadi, kami juga mendapatkan knowledge ya terkait dengan 5C kalau diperbankan ya. Jadi pentingnya untuk melihat 5C itu melalui pola canvassing. Jadi melakukan turun ke lapangan, melakukan komunikasi di bawah, melakukan kumpulan di komunitas-komunitas. Ini yang kita perkuat dalam rangka untuk meningkatkan literasi di Pegadaian sendiri, maupun juga meningkatkan literasi di teman-teman ataupun calon nasabah maupun calon yang kita literasi di lapangan. Itu tadi ya, 5 canvassing ya Pak? Iya, 5C itu adalah kita melihat karakter orangnya sendiri, capability-nya, terus kolateralnya. Jadi beberapa hal yang penting kita lihat dan dilakukan dengan canvassing. Jadi melakukan turun ke lapangan, melakukan komunikasi di lapangan, dan membangun komunikasi ya. Karena itu penting. Makanya di kur syariah kami ini, kami atur untuk jangkauan 5 km untuk melakukan penguatan di canvassing di masing-masing titik itu. Dan kedepannya untuk Pegadaian sendiri dari segi manajemen risiko dan lainnya untuk menghadapi tantangan ekonomi di 2023, masih banyak ketidakpastian dari segi ekonomi dan juga suku bunga masih naik, ancaman resesi secara global juga masih sangat-sangat ada di depan mata. Risiko yang akan dihadapi untuk Pegadaian dari segi makroekonomi kira-kira akan ada tersendiri, Pak. Iya. Jadi yang menarik tadi kan ini ya, kan yang lagi didengungkan masalah resesi ya. Selama itu masih manageable dan itu istilahnya masih terukur, itu buat di industri kami akan baik. Tapi jika positioningnya itu akan terlalu dalam, itu akan berimpact ke semua industri ya. Itu yang secara makro yang kita lihat. Tapi secara domestik saya optimis ya, untuk di Indonesia sendiri saya lihat dengan posisi di bulan Januari ini
growth bisnis, potensi juga tourism juga luar biasa. Jadi semua ekonomi menurut saya masih bergerak dan itu jadi hal positif untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia.